Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bahan ya tentang analisis regresi linear sederhana yang lebih singkat dari video sebelumnya. Nah, sehingga di sini hanya ada 3 yang dibahas, ada pengertian, ada fungsi, dan ada cara melakukan analisis itu sendiri. Misalnya ini yang pertama adalah berkaitan dengan apa itu analisis regresi linear sederhana. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear sederhana atau ANAREG linear sederhana adalah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Satu variabel di sini berarti variabel bebasnya ya atau independen. Bagaimana dia memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, seperti apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, apakah ada pengaruh efikasi diri terhadap prestasi belajar, atau adakah pengaruh kayak misalnya gaya belajar terhadap prestasi belajar. Itu berarti satu variabel dilihat pengaruhnya terhadap satu variabel yang lainnya. Ini ada di dalam lingkup pengertian analisis regresi linear sederhana. Nah, fungsinya sendiri ini yang pertama tentu saja ya, karena ini konteksnya adalah ANAREG, ini berarti tetap untuk menguji pengaruh ya, menguji pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lainnya. Karena ini sederhana berarti variabelnya hanya ada variabel independen satu dan ada variabel dependen satu juga. Yang berikutnya juga untuk mengetahui arah hubungan variabel satu terhadap variabel yang lainnya, apakah hubungannya positif atau negatif, termasuk sebenarnya di dalamnya juga melihat seberapa kuat ya hubungan, sehingga ini yang kemudian terkenal kalau analisis regresi itu lebih jauh daripada analisis korelasi. Kalau analisis korelasi itu untuk melihat arah hubungan, kuat tidaknya hubungan seperti itu, tapi kalau analisis regresi sampai dengan melihat seberapa besar pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lain. Bahkan kelebihannya ya sebagai fungsi yang berikutnya ini adalah mampu memprediksi variabel terikat itu muncul di masa yang akan datang itu seperti apa jika yang variabel bebasnya itu dinaik turunkan atau diintervensi sedemikian rupa. Ini makanya muncul yang namanya fungsi untuk bisa memprediksi munculnya variabel terikat di masa yang akan datang. Baik, ini fungsinya. Nah, ini untuk melakukan pengujiannya ini tetap harus melihat kepada kriteria ya. Kriteria ini akan berfungsi atau membantu kepada si peneliti ya yang melakukan analisis ini untuk bisa mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan. Nah, ini masih ada cara dua ya. Cara satu yang berkaitan dengan konsultasi kepada nilai signifikansinya berdasarkan hasil hitungan. Cara yang kedua itu berarti berdasarkan konsultasi terhadap T hitung dan T tabelnya. Nah, cara yang pertama ini melihat jika nilai signifikansinya lebih besar daripada alfanya ya, alfa standarnya ini adalah 0,05, maka artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Z. Kayak misalnya tadi variabel X-nya adalah motivasi belajar, berarti berpengaruh terhadap prestasi belajar. Demikian sebaliknya jika lebih besar maka justru menjadi tidak berpengaruh. Nah, cara satu ini menjadi kebalikan dari cara yang kedua. Kalau cara yang satu ini lebih kecil itu berpengaruh, cara yang kedua justru jika T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya, maka artinya variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Ini yang dimaksud dengan kebalikannya. Dan kebalikan di internal cara 2 otomatis jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel X justru tidak berpengaruh. Baik, ini kriteria yang akan digunakan nanti untuk melakukan pengambilan keputusan.
Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan analisis regresi linear sederhana. Karena di video kali ini menggunakan cara yang cepat ya, tidak menggunakan uji asumsi dan lain sebagainya, maka di sini langkahnya seperti biasa, ada variable view, kemudian data view dan analyze, baru kita pilih di analyze ya, ini regression. Di regression pun kita yang pilih adalah linear. Nanti di linear itu ada kotak regresi seperti itu. Nanti diisikan variabel age ke independen dan seterusnya, baru oke, nanti akan muncul output. Baik, ini adalah latihan ya. Latihan ini ada data terkait dengan hasil penelitian, ada gaya belajar, ada prestasi belajar. Nah, ini berarti apakah gaya belajar memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar. Kalau misalnya memberikan pengaruh, itu seberapa besar pengaruhnya ya, prosentasenya itu berapa, dan kira-kira munculnya prestasi belajar di masa yang akan datang itu diprediksikan akan seperti apa jikalau yang diintervensi sedemikian rupa adalah gaya belajarnya. Ini nanti akan dilihat berdasarkan persamaan regresinya seperti itu. Baik, karena ini adalah latihan, kita akan mencoba masuk ke SPS-nya. Baik, ini juga sudah kilat ya. Jadi masuk ke variable view ya sebagai langkah yang pertama untuk melakukan langkah-langkah analisis regresi linear sederhana. Masih sama caranya, kita masukkan ada gaya belajar di sini contohnya ya, gaya belajar, ini labelnya gaya belajar dan seterusnya diisi seperti biasa. Kemudian variabel yang kedua ada prestasi belajar. Sedemikian rupa baru kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kan sebenarnya saya sudah punya data ini ya. Ada 12 responden ya, masing-masing diukur gaya belajarnya dan prestasi belajarnya. Kita inputkan ya, dikopikan, kita input ke data view. Nah, ini display masing-masing data per individu yang ada di 12 responden, baik di gaya belajar maupun di prestasi belajar. Nah, sudah seperti ini maka kita mulai melakukan analisis, tinggal klik analyze. Kemudian karena ini regresi, maka pilih regresi, pun hari ini adalah regresi linear, kita klik linear. Nah, seperti ini awalnya masih masuk. Baik, nah ini yang aslinya di sini ya, linear sederhana. Ini prestasi belajar ini adalah sebagai variabel bebasnya, maka masuk ke dependent. Sedangkan gaya belajar ini adalah masuk ke independennya. Sudah, kalau yang cara panjang kan ini satu persatu diklik ya. Di dalamnya ada ketentuan dan syarat berlaku seperti itu. Nah, karena ini pakai yang cara sederhana, maka langsung begitu sudah masuk di variabel dependent dan independennya kita oke. Maka nanti tinggal menunggu outputnya adalah seperti apa. Baik, kita lihat ya. Nah, ini outputnya. Outputnya ini berarti ada tabel variabel enter remove, ada tabel model summary, ada ANOVA juga, dan yang tentunya yang sangat kita butuhkan adalah tabel koefisien. Kita copy saja ya, masuk ke sini ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kita akan melakukan pembacaan terhadap tabel pertama. Ada juga yang langsung ya sudah melihat ke tabel koefisien. Tapi kita lihat masing-masing sebenarnya tabel yang ditampilkan itu berguna. Misalnya ini yang tabel pertama, ini adalah tabel variabel inter. Nah, variabel ini di tabel ini sebenarnya ini menjelaskan ya kepada kita ini tentang variabel yang dimasukkan dalam analisis regresi. Dalam hal ini kan berarti di sini yang dimasukkan adalah gaya belajar. Nah, artinya gaya belajar nanti ya sebagai variabel X ya, atau variabel independennya, ini ketika masuk ke analisis regresi itu akan bisa membuat prediksi kira-kira nanti munculnya variabel dependent
berupa prestasi belajar di masa yang akan datang ya, jika gaya belajarnya ini diulik-ulik ya seperti itu, ini akan muncul seperti apa. Ini yang dimaksudkan tabel variabel inter. Seperti itu maksudnya adalah menjelaskan variabel apa yang dimasukkan. Tentu saja adalah variabel X-nya. Baik. Nah, ada variabel yang kedua, maksud saya tabel yang kedua, mohon maaf sudah malam ya. Tabel yang kedua ini adalah tabel model summary. Nah, di summary ini ada dua yang bisa kita lihat, yaitu ada nilai R ya, nilai R, dan ada R square atau R kuadrat. Nah, R sebesar 0,870 ini sebenarnya berguna ya untuk melihat seberapa erat hubungannya dan arah hubungannya itu seperti apa. Nah, di sini karena 0,870 ya, maka kalau kita konsultasikan seperti pada analisis korelasi ya, melihat keeratannya, tabel keeratan itu berarti angka 0,870 itu masuk ke kategori ada hubungan yang sangat kuat atau sangat erat. Ini artinya seperti itu, dan ini juga karena tidak ada tanda negatif, berarti arah hubungannya adalah arah hubungan yang positif atau nama lainnya adalah searah. Jadi nanti semakin bagus gaya belajarnya, maka prestasi belajarnya juga akan semakin bagus. Itu artinya seperti itu. Nah, yang kedua di tabel summary ini akan kita lihat R square ya, kuadratnya dari ini diperoleh ada R square 0,758. Nah, di sini karena tidak hanya sekedar mengetahui ada hubungan atau tidak, hubungannya kuat atau tidak dan searah atau tidak berhenti sampai di situ. Model summary ini memberikan informasi seberapa besar pengaruhnya. Nah, di sini 0,758 ini artinya pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar itu ternyata besarannya itu sampai 75,8%. Jadi sangat besar ya. Nah, artinya di sisa dari 100% dikurangi 75,8%, ini berarti ada sekitar 24,2%. Itu berarti sesungguhnya prestasi belajar itu ya dipengaruhi oleh variabel yang lain atau faktor yang lain yang tidak diteliti di dalam konteks kasus ini. Baik, itu maksudnya penggunaan model summary, jadi tetap berguna. Nah, yang kemudian yang ANOVA. Tabel ANOVA juga masih berguna. Di sini yang bisa kita gunakan ini adalah F hitung sama signifikansinya. Nah, F hitungnya ini ketemu 31,283 dan signifikansinya adalah 0,00. Maka tabel ANOVA ini berguna untuk bisa membantu melihat si peneliti apakah kira-kira model regresi yang ada di sini ini bisa memprediksi variabel prestasi belajar ya sebagai variabel terikatnya seperti itu muncul di masa yang akan datang atau tidak, karena ini prediksi. Artinya pula apakah sebenarnya ada pengaruh ya variabel X terhadap variabel Y? Apakah ada pengaruh variabel gaya belajar terhadap prestasi belajar? Ini gunanya adalah seperti itu. Nah, sekaligus ini dengan melihat nilai F hitung 31,83 dan signifikansi 0,00, ini ternyata nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Artinya pula ya konteksnya ini berarti variabel gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ini berarti membantu memprediksi yang namanya kemunculan prestasi belajar mau seperti apa sesungguhnya akan bergantung kepada gaya belajarnya. Ini guna dari tabel ANOVA. Dan yang terakhir ini penggunaan tabel koefisien. Nah, tabel koefisien pun ada dua yang akan bisa kita manfaatkan. Yang pertama ini berkaitan dengan T hitung ya. T hitungnya ini adalah untuk gaya belajarnya sebesar 5,593.
dan signifikansinya 0,00. Nah, tabel ini untuk yang pertama, ini tabel koefisien digunakan untuk melakukan uji hipotesis ya. Jadi kalau si peneliti mengajukan hipotesis, hipotesisnya mau yang diterima yang mana, itu berarti gunakanlah tabel koefisien. Otomatis ini asumsinya kan sebenarnya peneliti sudah mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis yang diajukan karena tadi ada dua data berkaitan dengan gaya belajar dan prestasi, kita tentukan dulu hipotesisnya H0-nya ini adalah tidak ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Clue-nya adalah tidak. Kemudian HA-nya ini ada pengaruh, berarti kebalikannya. Ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Nah, ketika hipotesis ini akan diuji berdasarkan analisis kita terhadap pembacaan tabel koefisien, ingat ada dua cara 1 dan cara 2. Misalnya cara 1 berarti cara yang pertama ya, yang akan melihat berdasarkan nilai signifikansinya, berarti lihat ini ya, nilai signifikansinya. Ini kriterianya adalah seperti ini. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfanya sudah ditentukan adalah 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti di sini variabel X-nya gaya belajar, berarti berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dan kebalikannya, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada alfanya, maka tidak berpengaruh. Nah, setelah kita lihat, ini kan signifikansi dari gaya belajar, ini besarannya adalah 0,000. Nah, jika dibandingkan dengan alfanya adalah 0,05, ternyata lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, kembali ke kriteria ini berarti masuk yang di sini. Berarti lebih kecil artinya berpengaruh, maka artinya di konteks penelitian ini gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kalau sudah seperti itu, maka peneliti membuat keputusannya berarti H0-nya yang ditolak, kebalikannya HA-nya diterima. Ini artinya berarti ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Baik, ini pembacaan yang pertama terkait dengan tabel koefisien untuk melakukan pengujian dengan cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ini masih dalam konteks untuk melakukan pengujian. Maka yang dilihat adalah T hitungnya. T hitungnya di sini adalah 5,593. Ingat kriterianya kalau menggunakan T hitung. Nah, di sini kebalikan signifikansi ya. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, maka artinya berpengaruh. Kalau yang signifikan tadi kan kalau signifikansinya lebih kecil daripada alfa yang ada ya, yang ditetapkan, itu berpengaruh. Nah, ini kebalikannya. Oke, seperti itu. Berarti kebalikannya pula di konteks cara yang kedua. Jika T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, maka artinya tidak berpengaruh. Apanya yang tidak berpengaruh? Tentu saja adalah variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, kita lihat ternyata dari tabel koefisien ini diketahui ya, nilai T hitungnya ini adalah 5,593. Ternyata ini lebih besar daripada T tabel. Nah, T tabel ini sebagaimana yang sudah terdahulu ini kan berarti jenengan lihat alfanya dibagi 2, kontak alfa itu kan 0,05 dibagi 2 berarti ketemu 0,025. Sedangkan DF-nya atau degree of freedom-nya ini berarti N-2. N-nya ini ada 12 ya, kasus tadi ya. Kasusnya respondennya ada 12 dikurangi 2 ada 10, sehingga nanti carilah angka alfa 0,025, kemudian tarik ke bawah, masuk ke hitungan ke 10, ketemulah T tabelnya sebesar 2,228. Nah, kembali kepada kriteria di cara yang kedua. Setelah kita ketemu, ternyata kan ini T hitungnya lebih besar ya, lebih besar dari T tabelnya. Nah, berarti merujuk ke sini. T hitung lebih besar dari T tabel ini 5,5 lebih besar dari 2,2 ya. Ini artinya berpengaruh ya. Artinya pula berarti gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Berarti sama dengan
pengambilan keputusan dengan cara yang pertama pakai angka signifikansi. Nah, keputusannya otomatis sama, H0 ditolak, HA diterima, artinya ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Baik, ini melakukan pembacaan terhadap tabel koefisien dalam rangka melakukan uji hipotesis. Masih ada lagi, si peneliti tidak cukup hanya melakukan berhenti di uji hipotesis ya. Seperti itu, ini masih berguna kembali kepada fungsi yang ketiga di slide yang sebelumnya, itu adalah untuk memprediksi. Maka untuk melakukan prediksi juga masih menggunakan tabel koefisien. Nah, tabel koefisien karena persamaan regresi ini Y sama dengan A plus B X, kita ketahui A-nya ini ya, A-nya adalah nilai konstanta. Nilai konstanta ini besarnya 45,613. Kemudian B-nya ini berarti koefisien regresi ini sebesar 0,920. Seperti itu. Ini masing-masing punya makna ya. Yang disebut dengan A atau nilai konstanta ini artinya bahwa angka ini akan menunjukkan bahwa jika tidak ada gaya belajar ya, jika pun tidak ada gaya belajar, maka sebenarnya nilai secara konsisten yang ada di prestasi belajar ya sebesar 45,613. Maksudnya adalah seperti itu. Demikian juga angka B-nya, angka koefisien regresinya ini juga punya arti. Jadi 0,920 ini jika setiap penambahan 1% dari gaya belajar ya, X-nya di sini ya, X-nya seperti itu, maka prestasi belajar, karena tadi ditambah gaya belajarnya, maka prestasi belajar itu akan meningkat. Meningkatnya adalah besarannya 0,920 seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan upaya bagaimana supaya prestasi belajar naik, mau berapa naiknya ya, berarti itu akan menentukan berapa persen yang akan ditambahkan ya, seperti itu untuk di koefisiennya. Baik, seperti itu. Nah, berdasarkan perolehan angka ini, maka disusunlah garis regresinya yang adalah berarti tinggal mensubstitusikan dari angka yang kita peroleh dari tabel koefisien, ada A dan B-nya. A-nya berarti 45,613 plus 0,920 X. X ini yang nanti mau diapakan kembali kepada kita mau melakukan penambahan di berapa persen di variabel X-nya, maka akan terjadi penambahan sekian-sekian berdasarkan angka koefisien regresinya. Seperti itu. Nah, ini akan sangat berguna ya, kayak misalnya panitia PMB, penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru, ini bisa memprediksi berarti apa yang harus ditambahkan akan mengakibatkan jumlah mahasiswa itu seperti apa, jumlah siswa baru seperti apa, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.